masing-masing. Nah, makanannya pun sudah kita tahu. Oleh baginda Rasul memberitahu, jadidu imanakum bila ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lihat, ada yang terucap, ada yang bergerak naik turun. Sengaja Ustaz Salam langsung praktekkan seperti ini supaya jamaah mengerti yang mana yang amalan jahil, yang mana yang amalan batin. Karena Allah itu tidak mungkin ciptakan satu, pasti sepasang. Nah, kebanyakan kita mengetahui dari yang satu saja, sehingga berjalan begitu amalannya, tidak tahu pasangannya. Sehingga kita dengarlah di masyarakat, utamanya pada saat ada orang meninggal, apa yang dibaca? Yasin tahlil. Dan pada saat bertahlil, apa yang dia baca? Yang kita baca tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rata-rata 50 hitungan ke atas mulai berubah itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu dia. Jadi tambah nyaring, tambah naik, tambah banyak action bergerak. Nah, itulah ciri zikir tarekat namanya. Kalau zikir syariat tidak begitu aturannya. Ada rujukannya jelas, dipakai surah 7 Al-A'raf 55-56. Uda'u rabbakum tadarru' wa khufyah. Dalam kamu berzikir berdoa, syarat pertama, tundukkan kepalamu, lembutkan suara. Itu aturan Quran. Lalu apalagi khaufa wa tama'a, munculkan rasa takut, harap cemas, yang kamu lakoni ini tidak diterima. Kan sulit masukkan unsur itu. Apalagi tidak dibuka dari awal. Makanya yang episode yang dulu Ustaz Salam ajarkan, ada zikir tubuh, ada zikir qalbi. Dan zikir tubuh itu adalah semua yang bersuara, mulai dari jahar, keras, kemudian lembut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini namanya zikir tubuh. Ini sekedar mengingatkan dia. Mungkin ada rekamannya di tahun kemarin. Nah, begitu sudah selesai, diam, la harfin wala sautin, kada ada huruf, kada ada suaranya, tidak boleh terucap, tidak boleh terdengar. Itu namanya zikir bil qalbi. Tapi jamaah banyak dalam posisi tafakkur, duduk diam, tapi masih bergerak, pegang tasbih, masih bergerak, ngitung-ngitung. Oh, ini zikir apa ini? Zikir hati, kenapa bergerak? Zikir hati itu tidak ada action, karena amalan tubuh tadi sudah selesai kerjaannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah selesai. Lalu kenapa begitu diam masih bergerak? Nah, ini Ustaz Salam tidak tahu apa sebenarnya kalau begini. Karena dia hanya dua saja, zikir bersuara tidak, zikir bergerak dan tidak. Ini diam tapi tangannya masih bergerak. Ini Ustaz Salam nggak tahu ini yang bergerak sendiri, padahal sudah masuk bil qalbi itu. Harusnya bil qalbi itu diam, tetangga sebelah kanan kiri nggak tahu kalau kita lagi zikir apa. Karena artinya zikir itu kan mengingat, apa yang diingat pasti Allah. Di mana? Di dalam diri. Makanya Quran bilang fa inni qarib, dia dekat nggak jauh. Lalu kenapa kamu teriak-teriak? Kenapa kamu ribut? Itu kalau Arab disuruh masuk ke dalam, kalau zikir tarekat disuruh bergerak terus. Kenapa? Ibarat tempat dotnya bayi itu kalau dicuci dikasih sabun baru digoncang begini. Untuk apa? Mengeluarkan semua kotoran-kotoran sisa susu si bayi. Jadi supaya keluar semua. Habis itu nanti baru dibilas dan dipakai air biasa. Seperti itu, nah maka mereka muncul action gerakan macam-macam. Karena falsafah itu yang dipakai. Nah, itu khusus bagi mereka yang belajar ilmu tarekat. Nah, bagi yang tidak belajar itu jangan dibahas punyanya orang. Cukup kamu tahu, selesai. Kalau kamu bahas dengan kacamata syariat, nggak nyambung. Karena syariat begitu omongannya. Dari bersuara lembut, dari lembut hilang, dari hilang itu mainkan zikir bin nafsnya.
dan semuanya tidak bersuara. Makanya hadirin jemaah kalau tidak sampai di sini bahaya, matinya bisa jadi hantu. Ini bahasa sarkasme ini. Artinya apa? Loh, kita mau pulang kembali sama Allah dan kita tidak tahu zikirnya apa. Nah, kan kacau kan? Sholat gak bisa bantu pasti. Kenapa? Sholat itu nanti predikat apabila sudah ada sesuatu yang mau dinilai, baru sholatnya ditanya. Tapi pada saat mau keluar, lakinu mautakum la ilaha illallah, passwordnya itu. Nah, kamu tidak tahu zikirnya. Halo? Tapi kalau sholat kan nanti nggak bisa, bukan itu urusannya. Urusan ruh keluar la ilaha illallah, bukan sholat. Sholat itu nanti apabila terjadi penilaian pecah dua si tubuh ini, dan waktu mau masuk menuju ke amal kita, malaikat jaganya nanya, kamu bawa kuncinya apa? Sholat. Karena bilang Nabi, awwalu yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Dari semua amal-amal yang kamu buat sekarang ini, itu akan bisa dibuka kuncinya kalau kamu bawa apa? Sholat 5 waktu. Nggak ada. Tabe kesana dulu ketemu dengan malaikat Malik. Apalagi kamu suka sebut waktu sholat Malik Yaumiddin. Bilang malaikat Malik waktu dia jalan ketika Siratal Mustaqim, gelas sini kok masuk. Ini malaikat Malik yang kamu suka panggil-panggil waktu sholat. Aku di sini tempatnya. Cebur dia. Hati-hati Al-Fatihah. Harusnya Malik Yaumiddin, ya Malik Yaumiddin itu malaikat Malik yang dimaksud, bukan Al-Malik penguasa. Halo, hati-hati itu. Makanya kan disuruh Al-Fatihah itu Ashabul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Lalu kalau bacanya salah, ya wajar kalau masuk ke neraka. Karena ada yang tidak boleh disebut di situ. Coba cari nanti di Al-Fatihah betul kan tidak ada huruf jin, huruf jahannam. Siratal ladzina itu huruf jin, itu huruf jahannam. Makanya wajar begitu jalan tidak siratal mustaqim cebur ke neraka jahannam. Ada beberapa huruf tidak boleh disebut itu di Al-Fatihah. Kalau kita nganggapkan bagus. Iya, canggam lambemu, tapi dampaknya untuk dirimu nanti baru kamu rasakan. Makanya selalu kan zikir itu Ustaz selalu ulang, karena jamaah kadang lihat begitu. Oh gampang ya kalau mati bilang la ilaha illallah, pret lambemu. Mana bisa kalau nggak dilatih? Mana bisa kalau nggak didawamkan? Ini bukan ilmu simsalabim. Makanya banyak kasus kan serangan tiba-tiba kepleset di kamar mandi, 99% mati. Nah pada saat di kamar mandi bilang apa kamu? Loh, yang bilang Ustaz la ilaha illallah, ini kamar mandi area najis, tidak boleh ada lafaz kalimat itu. Rasul aja cincin Muhammad Rasul ditaruh di luar, apalagi kamu ucap zikir. Pakai apa kamu? Nah, kalau tidak belajar zikir qalbi kayak mana itu? Kan tidak boleh di kamar mandi Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ini area najis. Mau ada kamar mandi berupa klosetnya kah atau tempat bak mandinya, yang penting itu kamar mandi. Tidak boleh baca-baca di dalam situ. Berarti kan yang disuruh amalan bilang. Jadi tidak perlu diucap bismillahnya dalam hati karena kamar mandi. Nah waktu tiba-tiba kena serangan langsung koma. Nah, apa yang terjadi? Dia tidak belajar ilmu begini. Apa tidak mati jadi hantu? Lalu ini pandangannya mata ini kayaknya dia akan sepele aja. Iya, karena belum menghadapi. Tapi coba kalau kamu sudah hadapi, dikunci semua ini, nah, tidak bisa bergerak. Yang di ruangan ICU dipasang semua. Mohon maaf, kata medis silakan sampai keluar, biar kami medis yang jaga. Dua aja zikirnya kan. Nah, yang itu tadi tahu tidak zikir yang tadi itu? Sebab secara fisikly sudah gagal di tubuh, tinggal naik turunnya nafas saja lagi. Dan dia tidak belajar, tidak pernah ikut kayak kajian begini. Atau dia curi ilmu di Google, ceklek bagaimana cara zikir menjelang sakaratul maut, belajar dia di situ, baca
Sudah tahu, tapi tidak dipraktekkan, mana bisa? Nah itu persoalannya. Makanya muncul amalan-amalan wirid, zikir, habis sholat. Untuk apa? Dia kembali lagi. Apa yang kurang di dalam takbir, di dalam rukuk, di dalam sujud, dan sebagainya. Itu gunanya. Kenapa baca astagfirullahaladzim? Ya Allah ampunkan tadi di rakaat kedua aku tiba-tiba ingat anakku hari ini mau pulang. Kan itu gunanya istighfar. Bukan habis sholat baca istighfar 3 kali, karena memang sunnahnya begitu kan Pak Ustaz. Berarti cuma pasangan aja. Gunanya apa? Kalau tidak tahu ngapain baca istighfar? Itulah gunanya zikir itu. Jadi selalu fali nafsi, dia back to basic. Makanya Nabi bilang ibda bi nafsi, koreksi ke diri, jangan koreksi keluar. Sampai Sayyidina Umar bilang hasibu anfusakum qabla an puasa. Sampai nanti yang betul menghisap datang kepadamu. Sehingga apabila sudah datang kan nyaman kita. Bro, sudah waktunya? Belum, kalau sudah. Nah, tandanya kan sudah pernah Ustaz Salam sampaikan di sini tahun kemarin. Apa? Ini bengkok. Masih ingat? Ke kanan, ke kiri, atau ke bawah? Waktu lihat di cermin. Itu kan sudah tanda. Karena orang mau mati, begitu dibuka wajahnya pasti bengkok hidungnya. Lalu kenapa kamu tidak ma'rifatun nafs dengan kamu lihat ikra di alam itu? Kenapa tidak kaji ke diri? Bengkok pasti itu hidungnya. Halo? Tapi kan bapak saudara kan tidak mau belajar begitu. Semuanya harus serba yang jahil, yang kelihatan. Sementara orang kalau masuk dimensi yang sakarat, yang dalam keadaan sudah koma, itu kan bukan zikir fisik lagi. Nah kamu mainnya di fisik terus. La ilaha illallah, subhanallah, 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 subhanallah. Tidak pernah diam. Tidak pernah dimainkan. Kan semua zikir tolak ukurnya kan di situ. Maka imam biasa pakai duit panjang sementara mau jemputnya sudah. Terus kamu persoalan sama miripnya imam. Kalau gitu kembalikan ke hukum dasar. Imam sama makmum hubungannya di mana? Dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Selesai. Habis itu dia pergi sudah. Terus saya tidak berzikir Pak Ustaz. Karena kamu tidak baca Ali Imran 191, An-Nisa 103. Cara berzikir itu ada 3. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Bisa dalam posisi berdiri. Jadi begitu selesai salam kanan salam kiri, langsung berbalik melangkah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa astagfirullah, sambil jalan sambil berzikir. Nah, karena tidak tahu aplikasi ayat ini di dalam malam, akhirnya waktu dia melangkah tidak berzikir, padahal Quran suruh berzikir. Apalagi dalilnya jelas kan 33 40 41 itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira al-ahzab. Wahai orang beriman, perbanyak berzikir. Nabi kasih tahu apa zikirnya. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini habis salam kanan salam kiri langsung berbalik berdiri. La ilaha illallah. Tidak usah diucap, tapi ikuti tarik napasnya tadi. Kalau jahar kan orang lain diam. Sambil jalan, nggak usah nanti lihat. Pakai zikir yang bilqol dia. Jadi orang nggak tahu kalau kita lagi berjalan melangkah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berjalan, orang nggak tahu. Atau langsung ambil gabungan amalan orang ahli surga. Bilang Nabi, kamu mau tahu nggak siapa penduduk surga yang lagi jalan-jalan di dunia? Siapa ya Rasul? Itulah mereka yang suka baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu penduduk surga yang lagi jalan-jalan di dunia, kata Rasul. Nah, Bapak termasuk itu enggak? Tanya sama diri masing-masing, sering enggak baca amalan itu? Enggak, berarti bukan. Ya kan begitu aja kalau belajar gampangnya. Kalau dia selalu dawamkan kalimat gabungan itu, selain itu, bilang Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ke-7 waktu Nabi Isra Mi'raj, ya Muhammad, coba suruh umatmu itu nama-nama di surga itu kapelingannya itu kosong, tidak ada apa-apa. Dengan apa ya Abi?
Dia kan panggil Bapak kan dua. Nabi Adam dipanggil Bapak karena manusia pertama. Nabi Ibrahim dipanggil Bapak karena Bapak tauhid pertama. Jadi dua orang itu dipanggilnya Bapak semua. Suruh umatku menatang. Dengan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu kali kamu baca, satu tanam-tanaman di kaplingan itu ditumbuhkan pohonan. Sudah. Jadi kita nanti tidak usah kaget kalau tetangga sebelah rimbun dia punya kaplingan bisa beraneka macam warna. Apa itu yang dibilang Al-Baqarah? Ya Allah, kok kepingin makan buah anggur. Tunduk sendiri dia, petik sendiri. Apa itu yang dimaksud? Wallahu a'lam bishawab. Tidak usah dibayangkan. Yang penting amalannya itu untuk bikin kaplingan kita rindang di sana. Nabi Ibrahim yang suruh. Bahkan amalan paman Rasul. Bilang Nabi kalau bisa sunat tasbih itu tiap hari. Kalau tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, setengah bulan, setengah tahun sekali. Kalau bisa setahun sekali. Kalau tidak bisa seumur hidup sekali. Coba. Kenapa? Karena setiap kalimat yang dibaca waktu berdiri baca Al-Fatihah dan baca surah 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selebihnya ya ruku, i'tidal, sujud, duduk itu baca 10-10. Jadi 4 rakaat tasbih lebih kurang 375 tasbih. Ayo. Dan itu takrir sifatnya. Kenapa? Karena itu amalan paman Rasul yang dibenarkan oleh Rasulullah. Makanya kata beliau tiap hari boleh, seminggu sekali boleh, setahun sekali boleh, seumur hidup sekali boleh. Karena itu paman Nabi yang punya amalan yang dibenarkan oleh Rasulullah. Kan banyak hadis-hadis yang begitu. Termasuk Bilal, sini kau dulu Bilal. Ada apa ya Rasul? Aku mau tanya, apa gerangan amalan yang kamu lakukan? Tidak ada ya Rasul. Coba diingat dulu. Ada ya Rasul. Setiap kali aku habis majene berwudu, habis itu aku melakukan sholat sunat syukrul wudu atau sunat wudu 2 rakaat. Usolli sholat sunat wudu rakaatain. Nah, itu sudah pahalanya sudah nunggu di atas. Orangnya masih hidup, setiap wudu sunat wudu, setiap wudu sunat wudu. Jadi Nabi melihat terompah kakinya Bilal itu jalan-jalan di surga. Makanya Rasul tanya setelah kembali, apa yang kamu amalkan? Bilang Bilal, wudu. Habis itu sunat wudu. Nah, itu sudah nunggu pahala. Itu yang dibilang takrir. Amalan sahabat yang ngerjain tapi yang dibenarkan oleh Rasulullah. Begitu juga pada waktu sholat subuh. Sami Allah liman hamidah. Ada seseorang bilang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai. Semua baca Rabbana lakal hamdu. Satu orang itu yang dibaca dalam riwayat Muslim. Itu selesai sholat. Siapa tadi yang berkata-kata dalam sholat? Ini bilang berkata-kata, jadi diaman semua. Maksud saya tadi ada yang membaca doa. Saya ya Rasul. Kenapa? Nah, saya melihat pada saat kamu membaca, ribuan malaikat mengambil doamu itu. Itu amalan sahabat yang dibenarkan Rasul. Makanya sejak itu Ustaz Salam sudah jarang pakai Rabbana lakal hamdu. Karena karomah kekuatan dari hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu beda dengan yang Rabbana lakal hamdu. Nah, begitu pula pada saat rukuk dan sujud kita biasa pakai yang Bukhari Muslim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Nah, Ustaz Salam lebih banyak pakai yang punya Imam Muslim, yang langsung zikir, yang langsung doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi Bapak baca subhana rabbiyal azim 3 kali sampai pakai wa bihamdihi amalan ulama. Ustaz Salam pakai itu 1 kali. Tapi dahsyat doa itu karena lengkap di dalamnya. Nah, ini yang dibilang menambah, menaikkan. Karena kenapa? Menjadilah ayat 11. Ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. 2. Kalau mau diangkat derajatmu oleh Allah beda sama yang lain, ini letakkan keimanan itu pada porsinya. Dan tidak ilmu. Sudah tahu kita makanannya itu.
Kenapa harus ditujukan ke sini? Surah 8 ayat 2 Al-Anfal. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kamu baca tahu atau tidak artinya, ke sini lah antarnya. Jadi bukan ke telinga, bukan ke tubuh. Kenapa? Karena ada fujuraha wa taqwaha, Asy-Syams ayat 9 dan 10. Ada sisi buruk, ada sisi baik. Dimasukkan ayat itu ke dalam qalbumu karena mau buang yang tidak baik. Makanya dipakai zikir nafas itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dipakai yang zikir naik turunnya nafas itu. Nah itu yang dibilang hakikat sholatmu. Kalau yang syariatnya kan dalam bentuk bacaan, dalam bentuk gerak. Nah kita kebanyakan yang dalam bentuk bacaan, bentuk gerak, yang di dalamnya kosong. Itu sholat apa namanya? Sholat jahil. Sementara tubuh itu ada dua, ada jasmani, ada rohani. Yang jasmani betul sudah bacaan tubuhnya, tapi yang rohaninya kamu isi apa? Kosong. Makanya 2945 langkah pun pasti tidak dicapai. Usluma uhiya ilaika minal kitab. Baca dulu ini. Lalu kalau sudah membaca apa ya Rasul? Wa aqimis sholat. Tuh urut-urutan itu nah. 2945 langkah. Baca dulu, dihafal, baru diaplikasikan dalam sholat. Lalu kalau sudah kupakai dalam sholat ini ayat Quran, apa yang kudapat? 1782 Al-Isra. Nazilu minal Quran ma huwa shifa malasa kodan. Apakah kamu lagi sakit? Sakit jahil, sakit batin, sakit fisik atau non fisik? Tugasnya Quran yang kamu baca itu sebagai syifa, penyembuh. Kalau tahu diantar kemana itu ayat. Tapi kebanyakan Ramadan ayat diantarnya ke telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibuangnya itu ayat. Tidak dimasukkan ke diri. Kenapa? Karena dia untuk konsumsi publik. Begitu ditanya, wahai imam, kamu dapat apa? Karena tidak ada yang masuk. Kosong. Kita diazan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, untuk dirimu apa wahai muazzin? Setelah kamu bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu untuk orang, untuk dirimu apa? Masa orang aja kamu nasihati dirimu tidak? Sementara predikatmu waktu azan tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun di sini bidadari langsung dia bilang ya Allah ini aja lah suamiku nanti di surga. Jadi itu karena azan itu direbuti sama bidadari. Baik sudah kalian jangan berarti besok aku yang ngaji. Karena bidadari di rumah sudah gendut mau ganti yang saya asik. Bidadari. Jadi pahalanya muadzin itu sama ustaz, sama dengan qori, panjang lehernya kayak angsa. Karena suka menyampaikan dakwah, itu cirinya. Nah sementara dia ajarnya begitu, bilang bidadari, bungur, ada ilmunya, kan gak jadi ya Allah, ditolak. Kenapa? Karena ajar manual saja, hanya jahil saja. Jadi biar suara bagus, tapi kalau tidak untuk diri, untuk apa? Kamu buang percuma amalan itu untuk diri tidak ada, kosong. Karena kan selalu dua sepasang diciptakan Allah. Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih ada waktu. Ini 13.15 dikasih waktu. Silakan 15 menit kita gunakan untuk bicara. Ada waktunya. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pokoknya mungkin ada 3 slide. Iya. HP kan? Ya, jadi kebetulan kan saya juga sambil belajar juga Ustaz terkait zikir itu Ustaz. Terus? Ya, yang pertama itu ini karena suka mendengar juga ya Ustaz ceramah-ceramah lainnya. Itu ada yang pertama itu ada Ustaz yang bilang kita kalau istighfar itu nggak perlu sampai lazimnya, cukup
istighfar itu astagfirullahnya aja, yang berat seperti itu. Tapi selama ini saya pakainya yang sampai lengkap astagfirullahaladzim gitu ya kan. Ustaznya Amar begitu pakai lengkap Pak Ustaz, jadi tidak cerita lengkap. Terus yang kedua, Ustaz, ada juga Ustaz yang bilang kalau kita setelah sholat itu berzikirnya nggak perlu pakai Al-Fatihah. Kenapa? Zikirnya nggak perlu pakai Al-Fatihah. Jadi mungkin setelah kalau kita salam, seterusnya itu kan ada ditambahin Al-Fatihahnya Ustaz. Mudah-mudahan tambah itu saja. Ya. Terus yang terakhir, ini untuk Ustaz Salam, apakah Ustaz Salam punya buku atau tulisan yang bisa kita baca atau bisa kita biar kita sebenarnya juga ilmu itu Ustaz. Ya, terima kasih. Oke Ustaz, terima kasih banyak. Yang nomor 3 itu Ustaz Salam jawab. Ini sudah sejak 10 tahun yang lalu dibuka semua buku di sini, tinggal main aja, tidak berjalan. Ya, yang mana itu? Bukunya sudah ada, misalnya bab-bab tentang pengenalan diri. Dibuka semua buku-bukunya itu, tinggal jalan aja, tapi tidak mau masuk. Jadi artinya apa? Setelah lama Ustaz Salam merenung, ya Allah kenapa ini? Biasanya gampang aja, kok ini susah. Banyaknya skripsi anggota Ustaz Salam yang bikin gampang, kok ini sudah ada di semua literaturnya, tapi kenapa nggak bisa jalan? Karena jawabannya, apa yang dituliskan di sini, kalau orang tidak belajar menerima dari gurunya, itu bisa sesat. Karena ada sesuatu yang diajarkan tidak bisa kalau tidak dijelaskan sama gurunya. Persoalannya di situ, Pak. Makanya nggak jalan-jalan. Sehingga di masjid langgar musola selalu Ustaz Salam minta pakai papan tulis, ngajarinya pakai skema seperti Ustaz Adi Hidayat. Itu untuk apa namanya? Untuk menghilangkan kerinduan itu. Termasuk warga Jumat sekarang Ustaz Salam nggak bisa lagi pakai tulisan, malah tidak karu-karuan warganya. Sudah sering Ustaz Salam coba soalnya. Wah, nggak tahu kenapa. Begitu dia ada tulisan, pasti nggak terbaca juga. Karena itu kan yang ditulis di situ, nama atau bintian, amal itu kan tergantung niat. Jadi sekarang tinggal minta, ya Allah minta materi sesuai dengan kondisi jamaah masalah Ramadan 15 menit. Pasti 15 menit berhenti nanti. Dan konteksnya pasti tentang Ramadan. Tidak ada mungkin masalah lain. Mesti berhenti. Kapan ngotot, kehabisan bahasa, tidak bisa ngomong. Nah itu sudah kayak begitu model. Jadi ini mau dibaca-baca apa? Paling-paling kalau ada hadis atau ayat sebagai rujukan saja, habis itu bahas langsung, nggak pakai ini lagi, hanya rujukan saja. Nah ada masjid yang tidak mau pakai begitu. Dia bilang kenapa khotbah itu tidak pakai teks katanya? Bukan sama dengan ceramah. Nah itu coba ada nggak mau begitu, harus ada dibaca. Ini Ustaz Salam tidak bisa kayak gitu. Maka kacau jadinya persilatan. Itu yang nomor 3 ya. Itu tidak bisa. Tapi kalau sket-sket aja tulisan-tulisan dikasih bisa aja. Nanti baru kamu tanya tentang apa bagaimana. Tapi kalau ditulis secara itu Ustaz Salam tidak bisa jalan. Ya. Kemudian istighfar hanya dibaca begitu saja. Tadi kan Ustaz Salam ajarkan istighfar itu kan ada 2. Pertama tubuh Allah taubatan nasuha. Itu sasaran target istighfar itu mengampuni dosa yang dilakukan oleh tubuh, dosa menengah ke bawah. Yang menengah ke atas nggak diampuni dengan istighfar. Dia harus naik induknya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbuna ya anta khalaqtani. Harus yang itu yang dipakai. Kalau astagfirullahaladzim, Allah berzina ya Allah, bila 17, ampuni ya Allah, nggak bisa yang gitu. Iya. Nggak bisa yang itu diampuni dengan itu. Harus sayyidul istighfar. Yang ada amalan pagi sore yang dibaca itu harus amalannya. Karena itu langsung mengurai hitam yang kelam, langsung masuk ke dalam kolbunya. Makanya Imam Al-Ghazali bilang syaratnya taubat dengan istighfar 1, kamu berjanji dalam dirimu sendiri tidak mengulang. Makanya muncul istilah tidak mungkin orang jatuh ke dalam lubang yang sama.
Kemarin aku lewat sini jadi belum Nah itu yang dimaksud kalau orang sudah betul-betul taubat nasuha. Kalau dia tidak taubat nasuha, kemarin aku duduk di sini sekarang bawa loncat dia, padahal di ujung itu malah lembek juga. Dia masuk juga lagi ke dalam. Gak bisa, pokoknya harus ambil alternatif jalan lain, jangan lewat situ 2 kali. Nah, itu persoalannya. Makanya istighfar itu kita disuruh milih. Astagfirullah, astagfirullah boleh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim boleh, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi boleh, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi boleh. Itu kan cuma bacaan. Kalau kita kan langsung ilmunya. Astagfirullahaladzim. Masuk dia, dibuang yang kotor. Masuk lagi. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Paling-paling 10 netes ini. Ya Habib Ilham. Coba perhatikan. Yang dia baca amalan orang ahli surga tadi. Subhanallah. Salam hitung-hitung 10 hitungan dia langsung ambil handuk. Coba perhatikan video ulangnya. Rata-rata 10 baca subhanallah alhamdulillah dengan pakai rasa itu dia langsung ambil handuk terisak. Makanya meninggalnya beliau seperti pakai colok. Itu hanya 2 kemungkinan. Orang yang suka menangis di hadapan Allah dan orang yang suka qiyamul lail. Jadi kayak pakai celak matanya di sini. Ya, masih muda padahal lebih muda dari Ustaz Salam, tapi amalan saya mati muda. Halo. Apakah karena kebanyakan yang makna waktu kalau enggak wallahu a'lam. Habis jatahnya. Istri sana saudara kepo, sementara harus ceramah keliling. Tidak kuat sih, karena kita bukan orang Arab. Orang Indonesia kan cilik. Seberapa kemampuanmu? Pentium berapa kamu punya? Orang Arab kan tidak, makanya kan kambing terus. Kita cuma makan kambing kalau nak naik situ. Lalu yang berkaitan zikir dengan Al-Fatihah. Ini begini. Kalau kita masuk zikir yang dibilang zikir Nabi, betul tidak pakai Al-Fatihah. Karena begitu dibuka di hadis-hadis, Nabi biasa selesai sholat membaca Allahumma antas salam minkas salam. Buka hadis yang satu lagi, Nabi biasa selesai sholat membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, 100-nya La ilaha illallah wahdahu la syarika. Buka lagi satu hadis, Nabi biasa selesai sholat membaca Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha. Begitu kalau yang dibilang zikir. Jadi dia hanya satu saja. Nah kalau yang dipakai di langgar masjid mushola itu namanya wirid. Makanya kalau dia bilang, dari Nabi ngajari berzikir berjamaah, karena memang mereka tidak berzikir, berwirid. Kalau berzikir itu selesai salam kanan salam kiri sampai membaca yang mana. Jadi satu saja yang dibaca, itu aja terus. Tapi kalau wirid tidak diatur. Astagfirullahaladzim 3 kali. Bukan di hadis Bukhari Muslim 70 atau 100. Kenapa? Karena amalan ulama ini pakai 3 kali. 3 kali waktu pertama dan 3 kali waktu berdoa. Jadi 6 kali 5 berapa? Nabi suruh 70 atau 100, berarti kan kurang. Nah kita merasa cukup. Padahal harusnya diambil lagi di sunat. Sunat apa? Duha. Sunat apa? Taubat. Sunat apa? Awabin. Karena ketiga sholat sunat ini menggunakan istighfar. Nah, di situ bisa diambil kulla dan setiap hari istighfar baca 70 atau 100 seperti sunnah Rasul. Nah, begitulah caranya kalau mau mengamalkan hadis. Kalau belajar hadis itu hadisannya yang dibaca, riwayat anu, kamu sudah amalkan? Belum ngapain baca banyak-banyak hadis kalau tidak tahu ngamalkannya? Kan sama aja bote. Halo.
Sama aja kan amalan di luar aja. Lanjut. Habis istighfar ulama baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, nah itu kan pecahan daripada yang tadi itu. Yang Al-Ahzab 40:41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, perbanyak berzikir. Yang paling afdal la ilaha illallah. Level kedua la ilaha illallah wahdahu. Nah, itu dipakai sama ulama. Level ketiga amalan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka ini. Nah, level keempat yang ada di Ka'bah itu yang bundaran sebelah kanan di Kiswa itu, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, yang dibilang zikir kabir. Nah, itu versi-versi la ilaha, baca semua itu. Kalau kembali lagi ke surah Al-Hasyr, la ilaha illa huwa. Jadi ada yang bilang la ilaha illallah, ada yang bilang la ilaha illa anta, ada yang bilang la ilaha illa huwa. Itu namanya semua. Nah, itu dipakai semua amalan itu. Lalu dilanjutkan ulama apa? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, supaya dijauhkan daripada apa masuk Allah minkas salam minkas salam. Makanya kalau ada yang nyalahin wiridnya ulama itu mungkin adalah urut-urutannya itu. Nabi tidak pernah ngajari begitu. Makanya amalan wirid itu pasti amalan ulama, bukan rasul. Tapi semua yang ada di dalam wiridan itu ada di dalam hadis. Itu tadi yang Ustaz Salam bilang. Hadis yang satu Nabi bilang kalau habis sholat baca Allahumma minkas salam. Hadis yang satu hadis Nabi biasa sholat baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu zikir. Yang kita pakai itu adalah wiridan. Makanya apabila amalan itu dibaca banyak namanya zikiran, ditambah dengan akhirat. Nah, itu amalan-amalan itu. Tapi kalau dia mulai dengan bentuk amalan-amalan awal, pasti pembukanya istighfar 3 kali SOP-nya. Yang kedua ilahi anta maksudi innamal a'malu binniyat. Yang ketiga wadah al-rahim nabi Mustafa. Itu media tawasul. Karena apa yang kita terima pelajari tidak mungkin nasabnya tidak ketemu Rasul. Sehingga apabila itu tidak dibaca, engkau terputus. Dari siapa kamu belajar? Karena nasabnya harus sampai ke Rasul. Terjawab? Alhamdulillah. Ya, masih ada waktu. Benar. Sedikit Pak Ustaz, kalau kita mau, saya pengen bentuk roh itu seperti apa Pak Ustaz? Apakah sama seperti badan ini atau memang menempati ruang-ruang tertentu? Kemudian yang keduanya, yang berbicara ini apakah roh atau ada entitas sendiri? Terus yang ketiganya, kalau memang boleh dapat bocoran, gimana cara kita lihat roh? Kalau memang itu beda entitas. Kalau beda entitas antara roh dan yang bicara atau ada hal lain, itu kira-kira gimana? Ini kajian tasawuf ini lama. Kalau dari Dalil 1785, jadi setiap Nabi dan Rasul itu cara tesnya selalu ini ditanya. Di antaranya beritahu tentang roh. Yang kedua Ashabul Kahfi. Kan Nabi kan baru, tidak tahu cerita ini itu. Jadi kan Nabi itu Nabi ece-ecean, dia lupa langsung dari Allah diberitahu. Nah, pada saat orang bertanya tentang roh itu, maka turunlah 17 Al-Isra 85. Is'alunaka 'anil ruh. Qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Muhammad, apabila mereka bertanya kepadamu tentang roh, padahal bila kasih tahu itu urusanku. Kamu tidak kuberi pengetahuan tentang roh itu melainkan qalila, sedikit saja. Jadi yang kita tahu diberitahu oleh Rasul, oleh Allah dalam hadis qudsi, dibuat pembatasan itu.
Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzati. Silakan kamu pikiri tentang makhluk ciptaanku, tapi jangan coba-coba singgung tentang zatku. Karena hari itu Ustaz Salam ajarkan di sini 4 sifat itu kan, zat, sifat, asma, dan af'al. Zat ini adanya di roh, sifat itu adanya di panca indera. Ini menjawab semua nanti. Jadi yang bicara itu ruka apa tindakan. Dan 4 itu. Makanya kan sifat 20 itu kan tergabung dari rangkaian ini, zat, sifat, asma, dan af'al. Dan zat itu ada di roh, sifat ada di seluruh panca indera. Mulut perkataan, hidung penciuman, mata penglihatan, telinga pendengaran, otak fikirnya, tangan perbuatannya, kaki langkahnya, hati yakinnya. Lalu Quran ngasih tahu 51:21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ada di dalam dirimu. Kenapa sampai bukan kertas? Kenapa sampai ikan kada paham? Lagi dia misekat. Tidak merasa sesuatu lagi. Lalu sudah mulai nih. Tidak merasa. Jadi kalau begitu yang bicara ini siapa? Kalau mulut dalam bentuk lisan. Lalu Bapak pada saat taharah, istinja, wudu, mandi, yang membersihkan apa? Yang mensucikan siapa? Kan itu kata kunci di fikih, bukan Ustaz Salam yang buat. Makanya kalau fikihnya tidak lolos, hanya aku selesai. Berarti dibersihkan mulut dari makan dan minum. Sementara ada hakikat yang keluar dari situ. Ngenyek, mencibir, caci maki, jumpai orang, kebun binatang. Itu kan yang hakikatnya yang keluar. Kapan kamu keluar pakai jalur ini, bilang Allah, kamu pakai lisanku berkata-kata. Sekarang ku kunci itu mulut, tidak bisa ngomong. Dia akan bicara yang kutanya. Maka An-Nur 24:24, surah 24 ayat 24 An-Nur. Mulut tengah bicara sendiri, tidak bisa direm. Ayo. Yasin 65 juga begitu. Ini ma'rifatun nafs ya, belajar mengenal diri. Tidak menjawab kata Allah kecuali yang kutanya. Yasin 65 surah 36, tangan bicara. Ini ada karyawan perempuan. Itu nah maksudnya di antara contoh. Tangan suka megang-megang yang aneh-aneh. Katanya kenapa ya tiba-tiba kok kaku ini? Kerjaannya apa? Ngambil apa? Megang apa? Ngacak siapa? Itu nah. Lalu itu siapa yang berbuat? Dasarnya jujur. Nafsu yang di dirimu yang bimbing. Makanya kalau tidak dibersihkan tazkiyatun nafs dengan alhamdulillahirabbil alamin, jadi muncul dari karakter sifat. Maka muncul yang di TV itu orang-orang yang melihat payudara langsung main kacak aja. Ya kan? Penyakit apa itu? Ada kan di TV? Pokoknya siapa aja dilihat pokoknya main terjang aja. Nah itu kan libidonya sudah overdosis kan Ustaz? Padahal kuncinya cuma satu, bilang Nabi, kalau sudah itu yang terjadi, syaratnya puasa. Makanya puasa kita itu syariat sama hakikat. Ini enggak cuma jual atas, sekedar menahan nafsu lapar dan haus, selebihnya sapi ini hari kiri. Itu sambil kerja, sambil itu mesti puasa enggak? Halo, masih, tapi isinya kosong sudah. Otak saya turun tegangannya, tapi merasa puasanya hebat. Enggak, habis karena sifat Allah yang dalam dirinya sudah tidak terima. Makanya dibuat sama Rasul kan, yang dikasih tahu oleh Allah, kullu amal ibni Adam, semua amal anak cucu Adam itu untuknya. Tidak siap kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzihi. Punyaku, aku yang ganjar. Makanya Rasul tak ganggu tentang puasanya. Kamu buka, BFK, Rasul tak urus. Tapi dari segi Allah hancur pahala mata dalam penglihatan. Makanya matanya cepat buka. Makanya orang-orang yang suka buka lihat kemaluan pasti cepat buka. Makanya dokter SPOG semuanya pasti pakai kacamata karena suka buka alat perempuan.
Kalau ada yang terbayang ya, jangan kelewatan bayangkannya karena kita dikuasai. Nanti kotor Victornya kita bahaya. Nah, jadi kita bicara pakai siapa? Pakai mulutku, tapi yang keluar di sana Allah, supaya dia tidak ngomong salah-salah. Dibimbing Rasulullah bayar tipu adil hawa in wa illa wahyu. Ngomong canda Rasul juga adalah wahyu. Makanya diturunkan surat Toha 22. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min. Jadi dibimbing itu lisan. Yang bimbing siapa? Allah. Karena kita pakai perkataan ini. Sehingga waktu berwudu, Bismillahirrahmanirrahim, Ghufranaka ya Allah. Jadi tidak usah lagi dibilang, ya Allah bersihkan cangkang Nabi Muntung dari minyak cibir dari makin payola. Tidak usah. Tinggal dihapus dengan Ghufranaka ya Allah. Selesai sudah dosa. Tidak dibersihkan dari awal, selesai. Lalu bagaimana pada saat nanti roh itu sudah dikembalikan? Apakah dia mirip sama kita? Karena dia menempati seluruh ruang yang ada di tubuh. Makanya orang kalau ketusuk bahagian jantung dia belum tentu mati. Kenapa? Karena di bahagian lain ada juga zat Allah yang namanya ruh. Di ginjal ada, di jantung ada, di mata ada. Sehingga apabila ini diambil ditransplantasikan ke organ tubuh orang lain, pasti hidup karena ada ruhnya di dalamnya. Tinggal yang jadi persoalan, barang baru masuk ke rumahnya orang, pasti terjadi interaksi. Makanya langsung ditulis sama dokter di situ, dalam masa kritis tidak boleh dijenguk. Karena itu tadi pasti ada penolakan. Nah kalau dokternya pintar, pada saat dicabut Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu dipasang Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau pintar dokternya, ini hanya Bismillah saja. Lalu kayak apa nanti kalau ternyata jantungnya itu atau kornea matanya itu dari penghuni kilo 19 atau Manggarsari? Begitu orang itu sembuh, pakai mata itu, mata kanannya suka lihat kemana jadi. Lalu itu yang dibilang gen pembawa sifat, turunan aslinya muncul mempengaruhi sifat yang bersangkutan. Akhirnya fujuroha wa taqwa bermain. Makanya roh itu sama dengan diri kita. Di Prancis kan sudah pernah dicoba kan, orang yang sakarat ditaruh di dalam sebuah tempat, lalu para dokter ahli dengan alatnya semua meneliti semua. Begitu detik-detik roh itu mau keluar, kaca itu pecah, lalu menghantam seluruh ahli medis yang ada, dan mereka pun ikut meninggal. Kan sudah dibilang tadi, tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzati. Silahkan kamu pikiri tentang makhluk ciptaanku, tapi jangan coba-coba singgung tentang zatku. Nah, dia mau tahu betul. Hadirin semua. Nah, itu terekam dengan alat CCTV. Sejak mulai itu tidak pernah lagi orang berani. Makanya lalu istilah lain yang dipakai selain ruh ada namanya jiwa. Orang bilang Jawa namanya atmo atau nyowo. Jadi pada saat kita tidur, kita berada suka ke Banjar, tidur ketemu orang meninggal, itu ruhnya kita yang pergi ke sana melihat. Nah pertanyaannya, di mana ada ruh keluar dari tubuh orang yang masih hidup? Di mana ada? Tidak ada. Berarti ini yang keluar yang dibilang nafs, bahagian dari ruh. Nah ini yang kesana kemari. Makanya orang yang dibilang koma, awalnya itu lagi berjalan. Begitu dia melewati demarkasi batasnya radio SWMW-nya, tetap dia keluar, maka di sini akan berbunyi, tapi ruhnya masih ada, tapi nyawanya kesana kemari. Nah, muncullah surah Al-Fajr 27:29, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati pulang. Tarik balik kembali supaya matinya husnul hati. Nanti dia akan pecah ini. Pemijak malgis kola dzarratin khairan yarah, pemijak malgis kola dzarratin
kayak saya muka ini, saya amal soleh kamu kenapa mirip saya tapi hitam? Ya saya amal jahat kamu. Dia sudah. Karena ini yang menjawab semua pertanyaan malaikat mungkar nanti. Ayo, bilang apa di situ? Kan cuma tempat dipakai aja itu. Makanya kalau tidak mengenal yang di dalam selesai. Iya. Ini saja dulu. Nanti pada episode berikutnya kita bahas lagi. Ya, kita berdoa mudah-mudahan pertemuan pertama ini sudah bayang-bayang sehingga nanti kita bisa meningkatkan Ramadan kita dengan zikir dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min huzaina rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.